Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, tanbihun ay hadza tanbihun. Bermula ini itu peringatan. Yatalakhasu mimma dzukira, ringkasan mimma dari apa dzukira yang telah disebutkan, annalladzi qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata oleh mereka, Al-Qur'anu makhluqun, Al-Qur'an makhluk, min ghairi ayya'taqidu, dari tanpa meyakini oleh mereka, annahu laisa lillahi kalamun, bahwa tidak ada lillahi bagi Allah kalamun, sifat kalam, illa kecuali ma yakhluquhu, sesuatu yakhluquhu yang menciptakan oleh Allah, hu akan ma, fi ghairihi pada selain Allah, kal ma'muni seperti al-ma'mun, khalifah al-ma'mun, wal mu'tasimi billahi, dan khalifah al-mu'tasim billah. Fa innahuma, maka sesungguhnya keduanya, al-ma'mun dan al-mu'tasim, lam yusa'ida, tidak membantu oleh keduanya, al-mu'tazilata, akan mu'tazilah, illa kecuali ala hadhil ibarati, atas ini ungkapan Al-Qur'an makhluk, walam ya'taqida, dan tidak meyakini oleh keduanya, Al-Ma'mun dan Al-Mu'tasim, annahu laysa lillahi kalamun, bahwa tidak ada bagi Allah sifat kalam, illa ma yakhluquhu fi ghairihi, kecuali apa yakhluquhu yang menciptakan oleh Allah, akan ma fi ghairihi pada selain Allah. Kama huwa, sebagaimana huwa bermula dia, ma mu'taqadul mu'tazilati, keyakinan golongan mu'tazilah, fala yatanawalu, maka tidak mendapati, haula'il khulafa'a, akan mereka para khalifah, hukmul a'immati, oleh hukum para imam ahlus sunnah, bit takfiri, dengan pengkafiran, ala ma qala hadhil, ala man qala, atas orang qala yang berkata, hadhil ibarata, akan ini ungkapan. Fabatala, maka batil, ma za'amahu, apa za'amahu yang meyakininya, akan ma ba'dun nasi, oleh sebagian orang-orang, minal ihtijaji, dari berhujjah atau berdalil oleh mereka, ba'dun nas, litarki takfiril mu'tazilati, untuk meninggalkan pengkafiran terhadap Mu'tazilah, bima, dengan sesuatu, hasala yang telah terjadi, lil khalifati, bagi khalifah al-ma'mun, wa man tabi'ahu, dan orang tabi'ahu mengikutinya, mengikuti oleh manhu, akan al-ma'mun, minal khulafa'il abbasiyina, dari para khalifah Abbasiyah, min muwafaqatil mu'tazilati, dari
sejalan atau menyamai akan Mu'tazilah ala hadhil ibarati, di atas ini ungkapan. Begini penjelasannya. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas bahwa di antara kesesatan Mu'tazilah itu adalah bahwa mereka meyakini bahwa Allah tidak memiliki sifat-sifat. Termasuk dalam hal ini golongan Mu'tazilah meyakini bahwa Allah tidak memiliki sifat kalam. Dalam faham atau ajaran Mu'tazilah disebutkan bahwa kalam yang disandarkan bagi Allah itu adalah bukan sifat baginya, tetapi kalam yang diciptakan oleh Allah pada makhluk, seperti pada pohon. Lalu dari pohon tersebutlah keluar kalam Allah, kata mereka. Nah, kesimpulan ajaran Mu'tazilah ini, mereka mengingkari adanya sifat-sifat bagi Allah, termasuk sifat kalam. Nah, jelas ya, sampai sini titik. Nah, kesesatan Mu'tazilah itu ada banyak. Salah satunya adalah pengingkaran mereka terhadap sifat-sifat Allah dengan menafikannya, yang karena itu mereka disebut dengan Mu'attilah. Disebut apa? Mu'attilah. Kelompok yang mengingkari sifat-sifat Allah. Nah, satu kesesatan ini bagian yang ini. Bagian yang ini, bagian ajaran mereka dalam mengingkari sifat-sifat Allah, mereka telah mencapai kepada kekufuran. Orang-orang Mu'tazilah yang berkeyakinan Allah tidak punya sifat-sifat telah mencapai apa? Kufur. Jelasin ya. Satu. Yang lainnya, di antara sekian banyak ajaran sesat Mu'tazilah yang juga telah mencapai kekufuran, mereka mengatakan bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Jadi perbuatan manusia, kata mereka, bukan ciptaan Allah, tapi ciptaan manusia sendiri. Nah, pada bagian ini, keyakinan mereka pada bagian ini juga telah mencapai apa? Kufur. Dah, dua ini dulu nih pahami. Jadi dua ajaran Mu'tazilah ini adalah kufur. Jelas ya? Nah, Mu'tazilah kemudian mengatakan terkait Al-Quran, kata mereka Al-Quran makhluk. Al-Quran makhluk, kata mereka. Kata siapa? Mu'tazilah. Nah, perkataan mereka ini adalah dasarnya berangkat dari keyakinan bahwa Allah tidak punya sifat. Karena itu mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Kata mereka, Al-Quran disebut apa? Kalam Allah. Disebut kalam Allah. Nah, kalam Allah itu bukan sebagai sifat baginya. Allah enggak punya sifat. Nah, karena itu Al-Quran yang kita baca itu, atau yang ada di hadapan kita dalam bentuk kitab, oleh mereka dikatakan makhluk dengan dasar karena Allah tidak punya sifat kalam.
Paham gak ini? Saya ulang lagi. Jadi Mu'tazilah mengatakan Al-Quran makhluk karena apa? Karena mereka mengingkari sifat kalam Allah. Titik. Nah, kemudian ada sebagian Khalifah Abbasiyah. Khalifah Abbasiyah. Ini setelah dinasti Bani Umayyah. Habis dinasti Bani Umayyah turun-temurun, kemudian ganti dinasti Bani Abbasiyah. Nah, di antara Khalifah Abbasiyah itu adalah Al-Ma'mun namanya. Khalifah Al-Ma'mun. Termasuk di antaranya adalah Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Nama khalifah Al-Mu'tasim Billah. Nah, di zaman Al-Ma'mun ini, juga di zaman Al-Mu'tasim Billah dan beberapa khalifah lainnya, mereka mengatakan, para khalifah itu mengatakan Al-Quran makhluk. Al-Quran makhluk. Nah, tetapi ini harus dibedakan antara pemahaman para khalifah ketika mereka mengatakan Al-Quran makhluk dengan faham Mu'tazilah. Para khalifah Abbasiyah itu mengatakan Al-Quran makhluk. Mereka tetap meyakini Allah memiliki sifat kalam. Paham tidak nih? Nih dari sini berangkatnya nih. Mereka meyakini bahwa Allah memiliki sifat kalam. Kesalahan mereka adalah mengatakan secara mutlak Al-Quran makhluk, walaupun sesungguhnya mereka sendiri bermaksud dengan kata-kata tersebut adalah kitab suci yang tersusun daripada huruf-huruf, suara, bahasa, tulis di atas lembaran. Tujuan mereka itu. Hanya saja kesalahannya mereka memerintah kepada orang banyak untuk mengatakan secara mutlak Al-Quran makhluk. Dan para ulama dipaksa oleh mereka untuk mengatakan itu, Al-Quran makhluk. Hingga Imam Ahmad ditangkap, tapi Imam Ahmad tidak mau mengatakan itu. Hingga kemudian Imam Ahmad dicambuk ribuan kali. Tapi begitu Imam Ahmad tidak mengkafirkan Al-Ma'mun. Imam Ahmad tetap mengatakan Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Paham tidak? Nah, jadi kesalahan Khalifah Al-Ma'mun itu dan Al-Mu'tasim Billah, beberapa khalifah lainnya dari Khalifah Abbasiyah adalah mereka memerintah kepada orang banyak termasuk para ulama untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Dikatakan secara mutlak begitu. Nah, ini bukan berarti Khalifah Abbasiyah tersebut sejalan dalam akidahnya dengan Mu'tazilah. Tidak. Adapun Mu'tazilah mengatakan Al-Quran makhluk, berangkatnya dari keyakinan mereka bahwa Allah tidak punya sifat kalam. Nah, karena itu para Mu'tazilah yang berkeyakinan Allah tidak punya sifat-sifat dihukumi kafir. Nah, sementara Khalifah Al-Ma'mun oleh para ulama juga beberapa Khalifah Abbasiyah lainnya tidak dihukumi kafir, walaupun sama-sama mengatakan Al-Quran makhluk. Dapat dipahami nih? Nah, pada pengajian yang lalu sudah sering kita bahas Al-Quran itu mengandung dua makna. Al-Quran itu mengandung dua makna. Satu dalam makna Al-Kalamuz Zati, kalam zat Allah yang bukan sebagai huruf, bukan suara, bukan bahasa,
bukan bahasa Arab atau bahasa lainnya. Yang kedua, kalam Allah dalam makna atau Al-Quran dalam makna kalam Allah al-lafzul munazzal, lafaz yang diturunkan, berbentuk lafaz tersusun dari huruf-huruf. Nah, kalam Allah dalam makna al-kalamuz zati maka jelas bukan makhluk. Tapi kalau kalam Allah dalam makna al-lafzul munazzal maka dia makhluk. Tetapi tidak boleh dikatakan Al-Quran makhluk. Tetapi yang benar adalah dengan dirinci. Dengan dirinci seperti di maqam ta'lim seperti ini. Dirinci, dijelaskan Al-Quran bima'na al-lafzil munazzal. Al-Quran dengan makna lafaz yang diturunkan, yang tersusun daripada huruf, suara dan bahasa, maka dia itu makhluk. Nah, begitu. Dapat dipaham ya? Titik. Ada sebagian orang mengatakan begini. Ini perkataan batil, tidak benar. Kata mereka, Mu'tazilah semua mereka tidak boleh dikafirkan. Semua Mu'tazilah tidak boleh dikafirkan. Walaupun sesat, tapi nggak boleh dikafirkan. Kata pemahaman ini, kata orang ini, alasannya apa? Karena Imam Ahmad mengatakan kepada Khalifah Al-Ma'mun, Amirul Mu'minin. Nah, ini pendapat menyesatkan ini. Paham tidak nih? Ini pendapat menyesatkan ini. Nah, pendapat begitu itu tidak paham latar belakang makna Al-Quran makhluk dari apa yang dimaksud oleh Mu'tazilah dan yang dimaksud oleh Al-Ma'mun. Nah, karena itu pendapat ini tidak boleh dijadikan hujjah, tidak boleh dijadikan dalil. Betul bahwa Imam Ahmad mengatakan kepada Al-Ma'mun, wahai Amirul Mu'minin, tidak dikafirkan oleh beliau. Mengapa? Karena Al-Ma'mun tetap meyakini Allah memiliki sifat kalam. Nah, beda dengan Mu'tazilah. Ketika mereka mengatakan Al-Quran makhluk, dasarnya kata mereka, ajaran mereka menetapkan Allah tidak punya sifat kalam. Ada yang dipahami nih? Nah, itu yang dimaksud oleh tulisan Syekh. Lanjut. Fatabayyana, maka jelaslah, anna qaulal a'immati, bahwa perkataan para imam, para ulama kita, para imam, munassabun, itu ditujukan alal mu'tazilati, atas golongan Mu'tazilah, al-qailina, yang berkata oleh mereka, bi annahu laysa lillahi kalamun, dengan bahwa Allah tidak ada baginya kalamun, kalam, illa, kecuali ma yakhluquhu, apa yang diciptakan oleh Allah, fi ghairihi, pada selainnya. Seperti pada pohon itu tadi, Mu'tazilah mengingkari sifat kalam. Wa itlaquhum al-qawla bi anna al-Qur'an makhluqun ala hadzal wajhi, dan maksud mereka Mu'tazilah al-qawla, akan perkataan bi anna al-Qur'an makhluk, dengan bahwa Al-Qur'an makhluk, ala hadzal wajhi, di atas segi ini. Di atas ini segi, maksudnya di atas segi bahwa Allah enggak punya sifat kalam. Kalaupun ada kalam, itu ciptaan Allah yang diciptakan oleh Allah pada makhluk, seperti pada pohon atau lainnya. Nah, itu pendapat siapa? Mu'tazilah.
Wal Mu'taziliyyu, dan seorang Mu'tazilah, alladzi yaqulu hadhil maqalata, yang berkata akan ini maqalah, ini perkataan. Perkataan apa? Perkataan bahwa Allah tidak punya sifat kalam. Kalaupun ada kalam, itu adalah kalam yang diciptakan oleh Allah pada makhluk, pada pohonan. Lalu dari situlah keluar suara. Yaitu kesimpulannya mereka mengingkari sifat kalam bagi Allah. Walladzi yaqulu, dan seorang Mu'tazilah yaqulu, yang berkata bi annal ibadah, dengan bahwa para hamba yakhluquna, menciptakan oleh mereka, al ibad af'alahum, akan perbuatan mereka, al ikhtiyariyata, yang ikhtiyariyah. Af'al ikhtiyariyah itu yang dengan apa? Usaha daripada manusia itu sendiri, seperti makan, minum misalkan. Mustaqillina, halnya menyendiri oleh mereka. Artinya bukan dari ciptaan Allah, tapi mereka sendiri yang menciptakannya. Biijadiha, dengan mengadakannya atau menciptakannya, akan itu afal ikhtiyariyah. Wa innallaha, dan sungguhnya Allah, kata mereka nih, kana, adalah Allah, qadiran, kuasa oleh Allah, ala an yakhluqa, di atas menciptakan oleh Allah, af'alal ibadi, akan perbuatan para hamba, qabla an yu'tiyahumul qudrata, sebelum memberikan oleh Allahum akan mereka al ibad al qudrata, akan qudrah, alaiha, atasnya af'al, wa ba'dan a'tahum, dan setelah memberikan oleh Allahum akan mereka al ibad al qudrata, akan qudrah, alaiha, atasnya af'al, sara, maka menjadi oleh Allah ajizan, itu lemah, an khalqiha, dari menciptakannya af'alul ibad, kafirun qat'an, itu kafir qat'an secara pasti. Saya ulang lagi, ini penjelasannya begini. Seorang Mu'tazilah, seorang yang berfaham Mu'tazilah, yang mengatakan Allah tidak punya sifat kalam. Satu nih, ini orang dihukumi apa? Kafir. Demikian pula seorang Mu'tazilah yang berkeyakinan bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Perbuatan manusia itu bukan ciptaan Allah. Kata mereka nih, Allah kuasa untuk menciptakan perbuatan hamba, tetapi Allah tidak menciptakan perbuatan tersebut. Allah hanya memberikan kudrah, kekuasaan atau kemampuan pada si hamba, lalu hamba tersebut dengan kudrahnya itu, kemampuannya tersebut, menciptakan perbuatannya sendiri. Nah, ketika Allah telah memberikan kekuasaan kepada hamba untuk menciptakan perbuatan, maka Allah tidak mampu menciptakan perbuatan hamba itu. Sebelum Allah memberikan kudrah kepada manusia, Allah mampu menciptakan perbuatan. Tapi karena Allah memberikan kudrah kepada manusia, maka manusia itulah yang menciptakan perbuatan-perbuatannya itu. Nah, orang Mu'tazilah yang berkeyakinan begitu itu dihukumi kafir. Paham ini? Keyakinan yang wajib kita yakini, keyakinan yang wajib kita, keyakinan yang benar. Itu tadi keyakinan Mu'tazilah, keyakinan rusak. Keyakinan yang benar, yang wajib kita yakini, bahwa segala sesuatu selain Allah adalah ciptaan Allah, termasuk manusia dengan segala perbuatannya. Perbuatan manusia itu ada dua model. Satu namanya af'al ikhtiyariyah, dengan usahanya, makan, minum, jalan, sono, nulis misalkan. Yang kedua af'al idtirariyah, yaitu perbuatan yang tidak dengan ikhtiarnya. Seperti apa? Peredaran darah dalam tubuhnya, detak jantung, itu namanya af'al idtirariyah.
Nah, dua model perbuatan manusia ini wajib kita yakini adalah hakikatnya ciptaan Allah. Tidak hanya yang idtirariyah saja, tapi yang ikhtiyariyah juga ciptaan Allah. Tubuh kita siapa yang ciptakan? Allah. Perbuatan tubuh kita yang diciptakan siapa? Allah. Tuh, begitu. Wajib kita yakini begitu. Al-Quran menetapkan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Nah, disebutkan wa ma ta'malun, dan segala apa yang kalian perbuat. Artinya mutlak semuanya, baik ikhtiyariyah atau idtirariyah. Nah, hanya saja manusia dalam hal ini punya ikhtiar, itu tadi. Punya kasab namanya. Kasab itu apa? Taujihul abdi qasdahu wa iradatahu. Taujih, mengarahkan oleh hamba akan maksud atau tujuannya nahwal fi'li, terhadap suatu perbuatan. Saya pengen makan, saya jalan ke dapur. Taujih namanya itu. Tetapi hakikat perbuatan tersebut yang ada pada tangannya, pada kakinya, siapa yang menciptakan? Allah. Saya menggerakkan tangannya begini, saya gerak-gerakannya. Saya yang mengusahakan terhadap gerakan tersebut. Tetapi hakikat yang menciptakan perbuatan tersebut siapa? Allah. Bukan artinya Allah masuk tangan saya, bukan. Tapi hakikat yang menciptakan perbuatan pada tangan saya itu Allah. Kalau tangan saya yang menciptakan Allah, maka perbuatan tangan saya pun ciptaan Allah. Saya itu hanya apa? Mengusahakan. Kasab namanya. Dapat paham nih? Penting ini. Akidah. Jadi pertama harus kita pahami akidah kita. Akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Menetapkan bahwa manusia dengan segala perbuatannya adalah ciptaan Allah. Nah, Mu'tazilah, balik lagi. Mu'tazilah berkeyakinan lain. Rusak keyakinan mereka. Mereka mengatakan apa? Kata mereka, ikhtiar manusia itu, perbuatan ikhtiar manusia bukan ciptaan Allah, tapi ciptaan manusia sendiri. Nauzubillah, ini keyakinan rusak, ini kufur, ini syirik, menyekutukan Allah. Bahkan para ulama mengatakan ini kufur, syirik. Golongan Mu'tazilah ini lebih buruk daripada orang Nasrani. Mengapa? Karena menjadikan setiap manusia itu sebagai Tuhan, sekutu bagi Allah. Karena menciptakan perbuatan sendiri. Nauzubillah. Nah, Mu'tazilah mengatakan, mereka yang mengatakan, yang sampai kepada kekufuran ini, bahwa kata mereka Allah hanya menciptakan kemampuan saja pada manusia itu. Tidak menciptakan perbuatannya, tapi kemampuan. Lalu dengan kemampuan tersebut manusia menciptakan perbuatan sendiri. Kata mereka, sebelum Allah menciptakan kemampuan pada manusia, Allah mampu untuk menciptakan perbuatan-perbuatan manusia. Tapi setelah Allah memberikan kemampuan pada manusia itu untuk menciptakan perbuatan sendiri, maka Allah tidak mampu untuk menciptakan perbuatan hamba tersebut. Nauzubillah. Kufur ini. Ini perumpamaannya, kata para ulama kita, seperti orang man adkhaltuhu dari fa adkhalani minhu. Seperti orang yang saya masukkan ke rumah saya, begitu dia masuk tahu-tahu ngusir saya keluar. Perumpamannya seperti itu. Kata mereka, Allah mampu menciptakan perbuatan pada hamba itu sebelum Allah memberikan kemampuan pada si hamba. Tapi setelah Allah memberikan kemampuan si hamba, Allah enggak mampu menciptakan perbuatan hamba tersebut. Nauzubillah. Paham ya nih? Itu perumpamaannya gitu kata para ulama. Kaman adkhaltuhu dari, saya masukkan orang itu ke rumah saya, setelah masuk malah dia ngusir saya keluar. Dia kata mereka,
perumpamaan, pendekatannya. Jadi kata mereka, Allah menciptakan kemampuan pada hamba, lalu dengan kemampuan yang ada pada hamba itu, si hamba itu menciptakan perbuatan-perbuatan sendiri, geraknya, diamnya, semuanya ciptaan si hamba itu. Karena Allah tidak mampu menciptakan, Allah hanya memberikan kemampuan aja pada hamba. Paham gak deh? Iya, kata mereka begitu. Akhirnya apa kesimpulannya? Dalam keyakinan mereka, manusia itu seperti Allah menciptakan dan dalam makna mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Makanya mereka disebut syuraka ulillah, menyekutukan Allah dengan para makhluknya. Nah, karena itulah para ulama kita mengkafirkan Mu'tazilah dengan keyakinan rusaknya ini. Nah, ulang lagi. Jadi, dengan dua macam kesesatan ini, yang pertama Mu'tazilah mengingkari sifat kalam bagi Allah, juga mengingkari sifat-sifat yang lainnya. Nah, mereka yang berkeyakinan begini ini dihukumi kafir. Demikian pula Mu'tazilah yang mengatakan manusia menciptakan perbuatan sendiri, sehingga perbuatan manusia itu bukan ciptaan Allah. Ini juga mereka dihukumi apa? Kafir. Sudah jelas ya? Lanjut. Lakin akan tetapi, nah di sini ada pengecualian. Lakin akan tetapi la yukaffaru, tidak dikafirkan al-wahidu akan seseorang minal mu'tazilati, dari golongan atau dari kaum Mu'tazilah, limujarradin tisabihi ilaihim, hanya karena bersandar oleh dia al-wahid ilaihim kepada mereka al-Mu'tazilah. Jadi seseorang disebut dia dari berfaham Mu'tazilah, misalkan seperti misalkan Al-Ma'mun, populernya ini dianggap berfaham Mu'tazilah, padahal tidak. Jadi seukuran seseorang bersandar kepada Mu'tazilah tidak lantas kemudian dihukumi kafir secara mutlak, illa kecuali, nah itu in tasbutu illa an tasbuta, kecuali jika telah nyata, telah sahih alaihi atasnya al-wahid qadiyatun muayyanatun, oleh masalah muayyanatun yang tertentu, yakfuru yang menjadi kafir, mu'taqiduha oleh orang yang meyakininya akan qadiyah muayyana, au qailuha atau orang yang mengatakannya. Artinya kecuali kalau nyata ini orang berkeyakinan kufur seperti keyakinan kufur Mu'tazilah, maka berarti jelas dia dikafirkan. Tapi kalau hanya sebatas dia ikut-ikutan kepada Mu'tazilah, jangan kemudian langsung dihukumi kafir. Lianna, karena semuanya minhum dari mereka orang-orang annas, man yantasibu, ada orang yang menisbatkan atau menyandarkan diri ilaihim kepada Mu'tazilah, intisaban akan penisbatan, akan satu penisbatan, akan satu penyandaran, wala yuwafiquhum, dan dia tidak sepakat dengan mereka Mu'tazilah, illa fi ba'di maqalatihim, kecuali dalam sebagian perkataan-perkataan mereka Mu'tazilah, allati hiya ghairu kufrin, yang dia itu bukan kufur. Yang dia itu bukan kufur. Contoh, sebatas mengatakan Al-Quran makhluk, ini jangan dikafirkan. Jangan dikafirkan. Paham tidak ini? Kecuali kalau nyata-nyata dia mengatakan Al-Quran makhluk, lalu dalam keyakinannya Allah tidak punya sifat kalam, maka ini orang berarti dihukumi kafir. Jadi sebatas orang mengatakan Al-Quran makhluk, lalu dituduhlah dia sebagai Mu'tazilah. Nah,
tuduhan tersebut bukan berarti apa? Bahwa dia dihukumi kafir, tidak. Jadi jangan dikafirkan. Ini pendekatan begini, ini pendekatan. Pendekatan begini. Kalau saya katakan manusia punya tangan, monyet punya tangan. Apa kemudian kalau begitu manusia adalah dari jenis monyet? Kan enggak, paham enggak ini? Ini pendekatannya gitu. Manusia, monyet makan pisang. Ropik makan pisang. Apa kemudian kita katakan kalau begitu Ropik adalah dari jenis monyet? Kagak boleh, jangan. Oh, ngambek Ropik. Kagak ada orangnya. Oh, ada di sana. Tuh gitu. Ketika seseorang berkata Al-Quran makhluk, Mu'tazilah juga mengatakan Al-Quran makhluk. Wah, kalau begitu orang ini berarti Mu'tazilah. Kalau begitu dihukumi kafir. Kagak boleh. Nah, ini namanya qadiyah yang tidak mencapai. Ini namanya masalah yang tidak mencapai kepada kekufuran. Kecuali kalau nyata itu antasbuta lahu qadiyatun ma'ayyanatun yaqtadi takfirahu. Kecuali kalau nyata-nyata ini orang memang meyakini keyakinan kufur seperti keyakinan Mu'tazilah, maka ini orang jelas berarti dihukumi kafir. Nah, dapat dipaham nih. Nah, jadi al-ma'mun walaupun dia mengatakan Al-Qur'an makhluk, para ulama tidak kemudian menghukumi kafir. Karena memang al-ma'mun hanya bagian ini saja nih, bagian ini saja mengatakan Al-Quran makhluk. Itu pun berangkatnya berbeda atau dasarnya berbeda. Mu'tazilah meyakini Al-Quran makhluk karena Allah tidak punya sifat kalam. Al-Ma'mun meyakini Allah punya sifat kalam. Dan Al-Ma'mun tidak sepakat dengan keyakinan Mu'tazilah yang lainnya. Seperti itu tadi yang mengatakan bahwa manusia menciptakan perbuatan sendiri. Itu jelas kufur. Al-Ma'mun tidak meyakini itu. Jadi hanya sebatas bagian ini aja, yaitu mengatakan Al-Quran makhluk. Jadi kesalahannya di situ aja, karena dia memutlakkan ucapan mengatakan Al-Quran makhluk. Dan Al-Ma'mun pun yang dimaksud oleh dia Al-Quran makhluk adalah Al-Lafzul Munazzal. Sebenarnya betul itu. Karena maksudnya lafzul munazzal cuman di dalam omongannya dia tidak merinci. Dia memutlakkan aja Al-Qur'an makhluk. Kalau dia merinci mah Al-Qur'an dengan makna lafaz-lafaz, huruf-huruf, bahasa Arab, tinta makhluk tidak? Makhluk. Bahasa Arab makhluk tidak? Makhluk. Nah, kalau dirinci begitu mah para ulama juga mau, Imam Ahmad akan mengatakan itu. Tetapi Imam Ahmad tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk, walaupun yang dimaksud Al-Lafzul Munazzal, karena diperintahnya mengatakan secara mutlak Al-Quran makhluk, dan itu didengar oleh orang banyak. Khawatir kalau diucapkan mereka kemudian akan mengatakan kalau begitu kalam Allah, sifat kalamnya makhluk. Nah, mereka jadi kafir akhirnya. Mengatakan sifat kalam Allah makhluk itu ya menjadi kafir. Nah, jadi ada kekhawatiran nanti disalahpahami. Makanya Imam Ahmad lebih rela dia dicambuk. Hampir ribuan kali berdarah-darah. Nah, itu yang kemudian disebut dengan peristiwa Mihnatul Quran. Mihnatul Quran itu peristiwa di masa itu Khalifah Abbasiyah, di mana para ulama ditangkepin, suruh mengatakan Al-Quran makhluk. Imam Syafi'i termasuk, gurunya Imam Ahmad ditangkap juga, suruh mengatakan Al-Quran makhluk. Tapi kemudian Imam Syafi'i mengatakan begitu, Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, ini semua makhluk. Imam Syafi'i nunjuk ke kemari, ini semua makhluk, dilepas. Imam Syafi'i nunjuk kemari, ini semua makhluk, katanya. Tangannya, ini semua makhluk, dilepas akhirnya. Imam Ahmad gak mau gitu. Imam Ahmad
Nggak mau aja udah, dicambuk akhirnya, di penjara dicambuk ribuan kali berdarah-darah. Itu sejarah mencatat begitu. Peristiwa Mihnatul Quran itu dahsyat, karena banyak para ulama yang ditangkap. Wa amma itlaqul qawli, dan adapun memutlakkan perkataan bi annal mu'tazilata, dengan bahwa golongan mu'tazilah dullalun ghairu kuffarin, orang-orang sesat bukan orang-orang kafir. Fa ba'idun minas shawabi, maka jauh dari kebenaran. Nah, ini kagak benar lagi. Dia mengatakannya apa? Sesat tetapi kagak boleh dikafirin. Nah, ini pendapat sesat ini. Omongan kagak benar gitu itu. Fa kaifa yutaraddadu, maka bagaimana diragukan fi takfiri, dalam pengkafiran, man yaqulu, akan orang yang berkata innallaha, sungguhnya Allah, la yaqdiru, tidak kuasa oleh Allah, ayakhluqa, untuk menciptakan oleh Allah, maqdural ibadi, akan perbuatan para hamba. Maqdur maksudnya kemampuan atau perbuatan para hamba. Ba'da an a'tahum, setelah memberikan oleh Allahum akan al-ibad al-qudrata, akan kemampuan, alaiha, atasnya, af'al al-ibad, atasnya perbuatan para hamba. Nah, orang Mu'tazilah yang berkeyakinan begitu udah jelas dikafirkan. Paham kan yang maksudnya ini? Jadi kalau ada orang mengatakan betul Mu'tazilah itu sesat, tetapi semuanya jangan dikafirkan. Nah, ini pendapat kagak bener ya. Mu'tazilah yang sampai kepada kekufuran harus dikafirkan, seperti mereka yang berkeyakinan bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Nah, itu kufur itu. Paham kan ya? Contoh begini misalkan, contoh begini. Syiah secara keseluruhan sesat. Secara keseluruhan sesat. Tetapi tidak semuanya dihukumi kafir. Yang mana yang dihukumi kafir? Yang nyata-nyata berkeyakinan kufur. Seperti menuhankan Sayyidina Ali misalkan, atau mengkafirkan sahabat Abu Bakar Siddiq dan Umar. Ini orang dihukumi kafir. Paham tidak nih? Jadi Syiah secara keseluruhan sesat, tetapi apa? Tidak semua sampai kepada kekufuran. Nah, persis seperti itu orang-orang Mu'tazilah itu semuanya sesat. Tetapi apa? Di antara mereka ada yang sampai kepada kekufuran. Paham tidak nih? Nah, jadi kalau ada orang mengatakan al-Mu'tazilah dullalun ghairu kuffar, orang Mu'tazilah itu semuanya sesat tapi tidak ada yang kafir dari mereka. Nah, ini omongan kagak benar. Ada di antara mereka itu sampai kepada kekufuran, seperti mereka yang mengatakan itu tadi bahwa manusia, kata mereka, menciptakan perbuatan sendiri. Atau itu tadi mereka yang mengingkari akan sifat-sifat Allah. Termasuk ada beberapa kekufuran lain dari Mu'tazilah. Dapat dipahami nih. Nah, sebenarnya dua ini jelas merupakan kekufuran. Dua perkara ini. Nah, tetapi tidak semua orang yang menyandarkan diri kepada golongan Mu'tazilah meyakini dua perkara ini, tidak semuanya. Lanjut. Hakadha, demikian inilah haqqaqa, telah menjelaskan secara pasti, secara rinci al-qawla, akan perkataan atau penjelasan fi amril mu'tazilati, dalam perkara Mu'tazilah, al-hafizu, oleh seorang hafiz, al-faqihu, seorang ahli fiqih, Syekhul Islami
Sirajuddin Umar bin Raslan Al-Bulqini. Ini Imam Al-Bulqini ini ulama terkemuka, derajatnya min ashabil wujuh. Artinya tingkatan yang sangat tinggi itu, di bawah derajat mujtahid mutlak. Wa qala al-hafizul faqih al-hanafi, dan telah berkata oleh al-hafiz al-faqih al-hanafi bermadhab Hanafi Muhammadun Murtadha Az-Zabidi fi syarhi Ihya'i Ulumuddin, dalam kitab syarah Ihya' Ulumuddin itu Hafsadatul Muttaqin, ma nassuhu, apa yang nasnya, teksnya, ini teks tulisan Az-Zabidi, walidzalika, dan karena itu lam yatawaqqaf, tidak pernah berhenti, ulama'u ma wara'an nahri, oleh para ulama di seberang sungai Jayhun. Ada negara-negara atau negeri-negeri yang berada di seberang sungai, disebutnya bilad ma wara'an nahr. Yang dimaksud adalah sungai apa? Jayhun. Jadi kalau dilihat di peta wilayah Asia dengan atasnya itu pecahan negara-negara Soviet dahulu atau wilayah Rusia, ada sungai membentang, di bawahnya itu wilayah Asia itu, misalkan Irak atau misalkan Afghanistan dan ke bawah. Nah, ke atasnya itu ke wilayah dingin, salju, banyak salju, Samarkand, Bukhara. Nah, dipisah dengan sungai. Nah, sungai ini namanya Sungai Jayhun. Nah, negeri-negeri yang ada di seberang sungai itu disebut bilad ma wara'an nahar, Samarkand, Bukhara. Nah, di sana banyak para ulama. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam akidah Maturidiyah. Dalam fikih banyak mereka bermadzhab Hanafi. Sama dengan kita. Mereka adalah para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Imam Murtadha Az-Zabidi mengatakan lam yatawaqqaf ulama ma wara'an nahr fi takfir al-Mu'tazilah. Jadi tidak pernah berhenti para ulama yang di seberang sungai Jayhun untuk mengkafirkan Mu'tazilah. Artinya apa? Artinya Mu'tazilah itu di antara mereka ada yang telah betul-betul sampai kepada kekufuran. Haitsu ja'adu, bahwa telah menjadikan oleh mereka Mu'tazilah, ini kata Az-Zabidi, at-ta'sira, akan adanya pengaruh lil insani, itu bagi manusia. Jadi kata Mu'tazilah adanya taksir. Taksir itu seperti misalkan api, asarnya apa? Pengaruhnya apa? Panas. Kata mereka, panasnya api itu ciptaan api, bukan ciptaan Allah. Obat menciptakan kesembuhan, manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Nauzubillah. Nah, orang berkeyakinan begitu itu dihukumi kafir. Nah, jadi Mu'tazilah itu ja'adu at-ta'sir lil insan. Jadi menjadikan asar itu, bekas itu atau pengaruh itu atau akibat itu adalah ciptaan manusia, bukan daripada ciptaan Allah, kata mereka begitu. Makanan menciptakan kenyang oleh dirinya sendiri. Jadi kenyang itu bukan ciptaan Allah. Kata siapa? Kata Mu'tazilah. Nah, itu keyakinan kufur itu. Nauzubillah. Jadi kenyang yang ada pada makanan itu hakikatnya bukan ciptaan makanan itu sendiri, tapi siapa? Apa? Ciptaan Allah. Karena itu ada sebagian wali Allah yang mereka kagak makan-makan, kagak lapar. Beda sama Ropik, makan mulu, lapar mulu. Ya Bik. Makan dulu lapar mulu.
Yang dalam kisah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi dalam kitab Tarikh Naisabur tentang perempuan yang bernama Rahmah, berpuluh-puluh tahun kagak pernah makan, kagak pernah minum. Gara-gara dia apa? Makan dalam mimpinya, padahal dalam mimpinya dia makan sedikit dari potongan makanan surga. Setelah itu kagak pernah lapar seumur-umur puluhan tahun sampai meninggal. Kagak pernah lapar, kagak pernah makan, kagak pernah minum. Udah puluh-puluh tahun. Masya Allah. Ada sebagian wali Allah setengah bulan, 1 bulan kagak makan, kagak minum. Masya Allah. Kalau kita makan terus, pada gitu lapar lagi. Itu ada sebagian wali Allah ketika lapar dia bertasbih, kenyang dia bertasbih. Nah kalau kita lagi lapar suruh bertasbih, nih kasih tasbih, zikir, masuk angin. Yang ada masuk angin Pak Guru. Bukannya kenyang malah dibanting, bisa tuh tasbih. Kalau lagi lapar malah suruh zikir. Kalau gua makan tasbih gitu. Itu artinya bahwa makan itu tidak menciptakan sifat kenyang oleh dirinya, tapi hakikat yang menciptakan kenyang itu Allah. Sebagaimana makanannya itu sendiri ciptaan Allah, sifat kenyang yang ada padanya juga ciptaan Allah. Begitu taksir namanya itu. Jadi taksir hakikat itu semuanya adalah ciptaan Allah. Api tidak menciptakan sifat membakar oleh dirinya sendiri, tetapi api dan sifat membakar pada dirinya ciptaan Allah. Karena itulah Nabi Ibrahim tidak terbakar. Ketika Allah mengatakan kepada api, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itu artinya api ciptaan Allah. Sifat bakar juga pada api itu ciptaan Allah. Karena itu Nabi Ibrahim tidak terbakar. Yang padahal dibakarnya itu bukan sejam 2 jam, wah berhari-hari itu. Apinya besar. Dari saking panasnya bukan disodorin begitu, diikat di bawah. Tapi dia apa? Dilempar pakai ketepel gede, didudukin, tarik, bus. Dari jauh, ketepel gede. Nah, begitu mau masuk ke api, barulah difirmankan oleh Allah bahwa untuk tidak membakar. Maka Nabi Ibrahim masuk ke dalam dan merasa dingin. Dingin pun yang menyelamatkan. Bardan wassalamat, dingin dan keselamatan. Sebab kalau dingin, sangat dingin, wah, masih bisa membahayakan juga. Itu artinya bahwa api dan sifat bakar pada dirinya adalah ciptaan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ini pemahaman dari Rasulullah, para sahabatnya, turun-temurun, kalangan tabi'in. Hanya saja kemudian di masa tabi'in datang seorang imam yang agung yang bernama Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, 2 imam agung inilah kemudian yang membukukan akidah Rasulullah ini, akidah para sahabat ini, dikuatkan dalil-dalilnya. Kalau bahasa kita mah diramu. Dikuatkan dalil-dalilnya, tambahkan dengan argumen-argumen logis, dalil akal, serta ditambahkan bantahan-bantahan terhadap ajaran-ajaran di luarnya.
Nah, dibukukan. Nah, dua imam agung inilah kemudian karena jasa besarnya itu Ahlus Sunnah disandarkan kepada keduanya, yaitu Al-Maturidi dan Al-Asy'ari. Jadi Ahlus Sunnah itu siapa? Asy'ariyah, Maturidiyah. Ketika disebut Ahlus Sunnah siapa? Asy'ariyah, Maturidiyah. Bukan Wahabiyah. Wahabi bukan Ahlus Sunnah, itu Ahlut Tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ahlul Dolal itu mereka itu. Wahabi jelek. Oh, mereka dulu menamakan Ahlus Sunnah juga. Sekarang lain. Mereka mempopulerkan dirinya dengan Salafi. Salafi dari mana? Yang ada saraf. Mana ada Salafi? Kata mereka pengikut ulama salaf. Emang ketemu sama ulama salaf? Ketemu di mana? Di Cengkareng. Kata mereka maksudnya kami menamakan diri Salafi adalah pengikut para ulama salaf. Mereka nggak pernah ketemu dengan Imam Syafi'i. Emang ketemu dengan Imam Syafi'i? Para ulama salaf itu ya seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, para sahabat Nabi itu ulama salaf namanya. Ketemu mereka? Kagak. Nah, kalau kagak ketemu, mereka mengaku mengikuti ajaran ulama salaf, tapi nggak ketemu. Lantas dari mana itu ajaran itu? Ya bukan salaf berarti mereka, ajaran sepemahaman mereka sendiri. Kalau benar mengikuti ulama salaf, ya berarti mengikuti umat Islam turun-temurun. Diyakini oleh mayoritas umat Islam ini turun-temurun. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ngaco itu nyebut diri mereka salaf. Salaf dari mana salaf? Justru yang betul pengikut salaf itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena apa? Itulah yang diwarisi ilmu akidah ini, tauhid ini antar generasi ke generasi turun-temurun dari para sahabat, kemudian kepada tabi'in, kepada tabi'in, kemudian kalangan para ulama khalaf. Begitu. Ini dalam akidah. Kalau dalam fikih semua imam mujtahid ini mereka di atas kebenaran walaupun beda. Menurut ijtihad Imam Syafi'i misalkan berbeda dengan hasil ijtihad Imam Malik, tapi semuanya dalam kebenaran. Semuanya dalam kebenaran. Tapi kalau dalam akidah, tidak berbilang begitu. Akidah itu satu. Makanya kesalahan dalam akidah itu sangat fatal. Berbeda dengan fikih. Kalau dalam fikih kita bisa mengikuti mazhab siapapun. Selama itu hasil ijtihad seorang mujtahid boleh kita ikuti. Nah, karena itu Ibn Ruslan dalam Alfiyah Zubad mengatakan wasyafi'i wa malikun nu'manu wa ahmadu ibn hanbalin sufyanu wa ghairuhum min sairil a'immah ala hudan wal ikhtilafu rahmah. Syafi'i, Malik ibn Anas gurunya Imam Syafi'i. Syafi'i wa Malik Nu'man, Imam Nu'man ibn Sabit Al-Kufi, itu Imam Abu Hanifah. Wa Ahmad ibn Hanbal, Sufyan dan Imam Sufyan Ats-Tsauri, imam mujtahid semua ini. Wa ghairuhum dan selain mereka min sairil a'immah dari seluruh para imam mujtahid ala hudan di atas kebenaran wal ikhtilafur rahmah dan perbedaan itu menjadi rahmat. Ini dalam fikih, khusus dalam fikih. Adapun dalam akidah yang benar hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah itu kan prinsip, akidah itu mengikat keyakinan. Maka kalau ada orang mengatakan semua agama benar, ini orang kagak punya prinsip namanya, kagak punya keyakinan namanya. Atau mengatakan semua golongan dalam Islam ini semuanya benar.
Ya, masa orang Ahmadiyah mengatakan setelah Nabi Muhammad ada lagi Nabi, mau dibenerin? Ngaco namanya. Masa setiap orang yang mengaku dirinya Muslim, padahal dia misalnya mengaku dirinya sebagai Nabi. Tukimin ngakunya Muslim juga. Si Tukimin ngakunya Muslim kagak dia? Muslim karena itu dia ngaku dirinya Nabi. Karena kan Nabi dalam Islam ada. Dia ngaku dirinya Nabi. Apa kemudian kita benerin? Oh dia Muslim juga, jangan dikafir-kafir. Ngaco namanya itu. Nah, makanya dalam akidah itu udah paten, nah gitu. Prinsip akidah itu prinsip keyakinan. Nah, kalau dalam fikih perbedaan itu menjadi rahmat. Misalkan menyangkut fikih itu kunut dan tidak kunut, itu menyangkut fikih itu. Kagak apa-apa, kagak kunut juga nggak apa-apa. Tetapi kalau imamnya kunut, ya makmum yang ikutin apa? Kan jadi makmum suruh ngikutin imam. Ini imamnya kunut dia berdiri. Walaupun tetap dianggap sah juga salatnya, tapi itu namanya apa? Kagak pantas begitu itu. Lah orang imam berdoa, emang ada orang berdoa isinya kejelekan? Ada orang berdoa, misalkan mengatakan, "Ya Allah, saya mau ke jalan biar ditabrak mobil." Dia berdoa begitu. Kagak ada orang berdoa, semua orang berdoa minta apa? Kebaikan. Ini belakang tinggal aminin doang, amin. Oh, enggak juga. Blow on. Ya kecuali kalau imam kagak berdoa kunut, ya udah kagak usah bikin doa juga, udah ikutin aja juga. Gitu ya, kalau imamnya kunut aminin di belakang. Emang kagak pengen dapat kebaikan. Itu kan kebaikan. Walaupun tetap umpama dia kagak ngikut amin, sah juga tetap. Tapi imam itu dijadikan imam liyu'tamma bihi, supaya diikutin. Inna ja'idal imamu liyu'tamma bihi. Nah, terkait semacam ini itu enggak masalah, mau kunut, mau kagak kunut. Yang bermasalah itu yang kagak salat subuh. Itu bermasalah, itu kagak salat subuh. Iya, adapun kunut apa enggak mau kunut enggak apa-apa dah, silahkan ya. Ya kalau mau ikut mazhab Syafi'i seperti pendapat Imam Syafi'i, yang kunut silakan. Gitu. Nah, itu dalam fikih namanya. Tapi kalau dalam akidah baik-baik. Melenceng di dalamnya fatal akibatnya. Wallahu a'lam bishawab.